Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penyelenggara peserta batch 7 dan tak lupa kepada anandaku sekalian yang tergabung ke dalam kegiatan PCT batch 7 ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan virtual dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan di pada masa pandemi yang telah menimpa kita ya di seluruh dunia ini. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian dan anandaku, untuk yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Agus Sudrajat. Saya di sini sebagai host yang akan membantu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Untuk selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi, yang selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir itu penutup. Untuk membuka acara pada kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, nah sebelumnya untuk para partisipan nih, sudah pada tahu belum materi kita pada sore hari ini? Nah, ya sesuai dengan yang ada di V-Layer ya. Kita di sini dari pemateri pemapar kegiatan akan membahas meningkatkan public speaking dan menjadi pribadi yang menarik di lingkungan baru. Nah, jadi untuk public speaking itu perlu sekali ya, terutama pada lingkungan baru seperti itu. Karena tidak dapat dipungkiri gitu ya, ketika kita berada pada lingkungan baru, maka kita juga di sana akan apa ya, sedikit berbeda suasana gitu. Berbeda dengan apa ya? Berbeda dengan suasana yang sering kita jumpai seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah komunikasi gitu, mungkin di sana ada rasa canggung gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas gimana sih gitu cara berbicara di depan orang banyak dan cara berkomunikasi gitu. Intinya ya kita humble gitu terhadap seseorang agar apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita bagikan gitu ya bisa diterima oleh orang tersebut gitu. Entah itu individu ataupun kelompok. Ya. Dan untuk jalannya materi mungkin selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus sebagai host. Selamat datang bagi yang baru saja bergabung. Perkenalkan, saya Fitri Nur Asia. Di sini saya berperan sebagai moderator. Selamat datang kepada Ibu Bapak Guru SMK PGRI Subang, juga teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dan mengikuti video conference kali ini. Materi kali ini yang akan disampaikan yaitu cara meningkatkan skill public speaking di lingkungan baru. Setiap orang harus memiliki skill public speaking untuk generasi sekarang, apalagi di tengah situasi saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan video conference atau melakukan pertemuan secara online dengan banyak orang. Seperti contohnya yaitu kegiatan seperti saat ini. Agar menjadi public speaking
speaking yang baik, kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita sampaikan dan kepada siapa kita akan menyampaikannya. Dengan begitu, kita bisa memantaskan atau mempersiapkan diri kita untuk bisa menyampaikan materi tersebut dengan baik, agar nantinya bisa diterima oleh para audiens. Baik, sebelumnya saya akan membacakan mengenai aturan video conference kali ini. Yang pertama yaitu, peserta tidak diperbolehkan menyalakan audio dan video ketika video conference berlangsung. Jadi mohon maaf kepada Ibu Bapak dan teman-teman sekalian sebagai peserta video conference untuk mematikan video dan audionya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu peserta tidak diperbolehkan bertanya sebelum sesi tanya jawab dibuka. Selanjutnya peserta diperbolehkan bertanya melalui kolom chat atau kolom komentar saat sesi tanya jawab dibuka. Selanjutnya, presentasi akan diberikan di akhir dan seluruh peserta video conference wajib mengisinya. Dan nanti di akhir akan ada sesi dokumentasi yang nantinya akan mewajibkan para peserta di video conference kali ini ya. Nanti kita akan melakukan dokumentasi sebentar di akhir pertemuan. Baik, untuk selanjutnya apakah sudah siap Cuma sebagai presenter? Nampaknya masih persiapan ya, Ananda Fitri. Ya. Baik. Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Wow, cek. Sedikit. Nah, Assalamualaikum. udah ada ya? Oke. Ya, sudah terdengar jelas suara saya? Ya, oke. Sudah terdengar? Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Fitrunun Asia dan Bapak Agus yang sudah menyampaikan sedikit gambaran materi yang akan dibahas kali ini mengenai meningkatkan skill public speaking dan menjadi pribadi yang menarik di lingkungan baru. Oke. Public speaking sendiri itu adalah kemampuan seseorang dalam hal berbicara atau menyampaikan pendapatnya di depan publik kan. Dan untuk memiliki kemampuan tersebut kita harus menjadi pribadi yang menarik dulu nih supaya orang-orang itu tertarik kepada kita untuk mendengarkan apa nih yang kita bicarakan. Nah, ini saya akan jelaskan terlihat jelas. Kelihatan ya? Nah, sudah kelihatan ya? Nah, bicara mengenai public speaking dan lingkungan baru, mungkin sebenarnya saling berkaitan ya. Seseorang artinya kita semua merasakan bagaimana rasanya berada di lingkungan baru. Pada saat orang-orang itu baru mengenal kita dan kita pun masih sama nih mengenali lingkungan baru kita. Nah, pada saat juga kita tuh harus mampu untuk bisa beradaptasi dan berbaur dengan lingkungan baru ataupun dengan orang-orang baru tersebut. Karena dengan kita mampu dengan cepat berbaur dan beradaptasi bersama lingkungan baru, itu tuh akan menambahkan kesan mereka terhadap kita, bahwasannya kita itu mampu menjadi pribadi yang menarik pada lingkungan baru. Nah, kemudian dengan cara apa ini saya dengan berbaur bersama orang baru menambah nilai public speaking kita. Di sini yang pertama ada penting untuk bisa bicara dan berbahasa. Mungkin semua orang juga udah tahu ya, penting untuk bisa bicara dan berbahasa. Dengan bahasa kita semua sebagai manusia dapat menyatakan perasaan, mengeluarkan pendapat, kemudian mengeluarkan ekspresinya, dan kita semua sadar atau nggak sadar kita tuh selalu nggak bisa kalau nggak bicara dalam sehari gitu kan. Kita tuh selalu bicara apa aja selalu ada gitu yang dibicarain gitu. Nah, bahkan dalam aktivitas keseharian pun kita sebagai manusia sosial kadang tulisan aja tidak cukup untuk mengutarakan apa yang kita maksud. Nah, dengan itu pentingnya bisa bicara dan berbahasa. Biasanya nih ya, bicara seseorang itu mencerminkan bagaimana
bagaimana cara dia berpikir. Jadi pernah nih saya baca buku dan ada quotes gini, semakin jelas pikiran seseorang, semakin jelas berbicara. Mungkin di sini dapat disimpulkan terampil seseorang itu dalam berbicaranya yang dimaksud jelas itu bukan hanya pengucapan kata, namun yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara seseorang itu menyampaikan pendapatnya atau menyatakan perasaannya jelas dimengerti oleh kita atau tidak. Nah, itu ya. Nah, itu tuh akan memberi dengan berbahasa dan bisa berbicara, kita itu mempengaruhi kemampuan kita dalam public speaking kita. Nah, untuk itu penting untuk bisa kita berbicara dan berbahasa. Kemudian di sini ada first impression. Apa sih first impression gitu kan? First impression itu atau lebih dikenal dengan kesan baru gitu ya. Kesan baru lebih dikenal dengan kesan pertama. Kesan pertama itu juga sangat berperan penting buat kita dalam menyampaikan suatu pesan atau isi dari apa yang kita maksud. Jika kita sedang dalam keadaan kondisi lingkungan baru, kemudian bagaimana nih kesan mereka terhadap kita, first impression-nya. Nah, dengan itu, hal itu juga kalau misalnya kita memberikan kesan pertama yang baik, mungkin mereka kan akan tertarik kepada kita. Nah, itu juga first impression, kita harus memberikan first impression yang baik. Nah, kemudian ini ada eksplorasi diri. Di sini ada eksplorasi diri. Kalau kita bahas mengenai eksplorasi diri, mungkin pemahamannya luas ya, universal. Jadi mungkin dari beberapa orang mungkin punya pemahamannya tersendiri nih mengenai eksplorasi diri ini. Nah, apakah eksplorasi diri itu perlu? Ya perlu, menurut sejauh pemahaman yang saya tahu, eksplorasi diri itu saat kita tuh mencari tahu potensi dalam diri kita. Kita itu potensinya apa sih? Jadi potensi yang kita punya dan untuk ditunjukkan kepada publik halayak gitu kan. Jadi kita tuh harus, nah sama halnya dengan yang kita bahas tadi kan, bisa terbiasa dalam bicara dan berbahasa di hadapan umum. Nah, jadi kita itu harus perlu bereksplorasi diri untuk menemukan hal-hal baru dengan kemauan dan keingintahuan yang kita punya. Jadi kita tuh harus bereksplorasi diri, jangan terus di situ. Mencari tahu bakat kita, potensi kita apa. Nah, kemudian di sini ada selalu ingin maju dan mencoba sesuatu hal baru. Jadi apa sih di sini gitu kan? Jadi kita juga harus memiliki kepribadian ini untuk meningkatkan kemampuan kita. Dengan begitu, orang-orang akan lebih tertarik pada kemampuan public speaking kita. Nah, sebab kita selalu ingin tahu gitu kan, mencoba hal-hal baru. Istilah maju di sini itu merujuk pada keinginan kita untuk memperluas wawasan. Jadi keinginan kita untuk misalnya materi, misalkan ada seseorang nih yang selalu ingin tahu, selalu ingin mencoba sesuatu hal baru. Kan itu kan misalkan seorang itu belum pernah tahu, belum pernah mencoba, tapi ada keinginan dari dirinya untuk terus meningkatkan kemampuan atau potensi dirinya. Kemudian di sini ada jangan terpengaruh penilaian buruk. Nah, kita juga setiap orang tuh kan melihat kita itu entah pada lingkungan baru atau pada lingkungan yang sekarang atau di mana saja gitu kan. Kita tuh selalu berada dalam dua jenis pilihan, penilaian baik dan penilaian buruk. Untuk menjadi pribadi yang menarik, jadi mari kita pastikan dulu diri kita untuk tidak terpengaruh pada penilaian buruk tersebut. Nah, jadi udah ngerti kan di sini jangan terpengaruh nih penilaian buruk orang-orang. Mau orang nilai apa, maksudnya kitanya juga kan udah selalu ingin maju dan mencoba sesuatu hal baru. Dari kitanya juga gitulah ya. Kemudian ini ada prinsip sebentar. Ini ada prinsip yang perlu dimiliki. Di sini yang perlu untuk dikembangkan lagi ya. Easy going. Easy going itu atau dikenal dengan mudah bergaul, yaitu adalah salah satu prinsip yang perlu kita lakukan. Dengan cara kita mudah bergaul bersama lingkungan baru atau pada orang-orang baru, itu
akan membuat orang-orang tuh tertarik kepada kita untuk menjalin hubungan pertemanan kan. Karena kitanya juga orangnya mau gitu bergaul, mau hayu gitu kan bergaul. Terus kitanya juga enggak pasif gitu istilahnya, enggak enggak apa ya, enggak menutup diri untuk bergaul. Nah, itu jangan jangan sampai ya kalau misalkan ya kita ingin menjadi public speaker yang baik gitu. Ya saya juga belum baik sih. Ya, kemudian ini ada comfort zone, yaitu zona nyaman. Apa sih yang dimaksud di sini gitu ya? Zona nyaman itu merupakan kondisi di mana seseorang hidup dalam kenyamanan tanpa kekhawatiran dan kecemasan. Nah, maka dari itu kita itu harus keluar dari zona nyaman tersebut untuk lebih menambahkan wawasan dari lingkup pertemanan juga kan. Kalau misalnya kita stuck di situ, kita tuh nggak punya lingkup pertemanan baru kan. Nah, jadi kita tuh harus keluar dari zona nyaman itu. Terus kemudian ada facing. Facing itu adalah hadapi, yaitu sifat sikap kita ya. Ketika saat kita dalam kondisi apapun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, kita tuh harus mampu nih menghadapinya. Apalagi untuk berbicara di depan umum kan. Kita tuh harus relax aja, mungkin hadapi, jangan pernah takut. Hadapi aja gitu, mungkin di sini gitu. Terus di sini ada don't worry, jangan pernah takut. Pada saat kita ada nih di lingkungan baru ataupun kita akan berbicara di hadapan umum, kita tuh jangan pernah takut salah, karena apa ya, hadapi aja gitu, kayak passing tadi, hadapi aja, jangan pernah takut. Karena kalau misalnya kita belum mencoba kan kita udah, jadi ya jangan takut dulu aja sih, hadapin dulu. Terus di sini ya jangan pernah mengeluh di celah gitu kan. Kemudian ada humble. Di sini humble itu apa sih gitu? Humble itu kan kita tuh harus tetap rendah hati. Apalagi kita tuh di lingkungan baru. Kita tuh harus menjadi orang yang rendah hati, tetap untuk apa ya, jangan terlalu ini. Jadi kita tuh harus tetap rendah hati untuk bisa menjalin pertemanan. Kemudian ini ada hal yang perlu dilakukan untuk lebih menguatkan skill tersebut. Itu know your subject and speak. Ya, kenali audiens dan apa yang Anda bicarakan gitu kan. Subjek yang dimaksud di sini adalah audiens kan, atau pendengar. Sedangkan speak-nya itu, nah kan di sini subjek nih. Subjeknya di sini itu adalah audiens dan speak-nya di sini adalah apa yang akan kita sampaikan atau apa yang akan kita bicarakan kepada pendengar. Jadi kita tuh harus kenali dulu apa subjek sama apa pembicaraan kita itu. Kemudian know your place. Yang di sini tempat ya, kenali tempat dulu. Jadi artinya di sini itu kita harus mengetahui dulu di mana sih tempat kita berbicara. Jadi kita bisa mengkondisikan dulu. Terus fokus on your message, not on yourself. Jadi kita itu kalau menyampaikan sesuatu itu harus fokus terhadap pesannya, tapi ya bukan pada diri kita. Jadi fokus saja pada pesan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita bicarakan kepada pendengar kita. Jangan pada diri kitanya, fokus saja pada pesannya. Kemudian ini sudah tidak terasa, sudah ada di manfaat memiliki skill tersebut ya. Manfaat memiliki skill tersebut yaitu meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan percaya diri. Jadi pada saat kita memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum itu, kita tuh tingkat kepercayaan diri kita tuh menambah, karena kan dilihat banyak orang ya kan. Terus ini yang kedua ada keterampilan berkomunikasi. Nah, manfaatnya juga kita tuh bisa terampil gitu dalam berkomunikasi selain meningkatnya percaya diri. Kemudian ini ada relasi sosial baru. Sudah dibahas juga kan tadi, jangan stuck di situ atau zona nyaman. Nah, itu harus punya, jadi manfaat ini tuh manfaat memiliki kemampuan tersebut, kita tuh memiliki relasi sosial baru, pertemanan maupun itu
dengan laki-laki atau perempuan, dengan pekerjaan, sekolah, ataupun itu hal lainnya ya. Terus manfaat memiliki skill tersebut juga kita tuh dapat berpikir kritis dan kreatif. Ya jelas pasti. Karena kita itu bicara tidak asal bicara aja gitu. Mikir-mikir lagi kita mau ngomong apa gitu kan. Apalagi iya untuk memiliki skill tersebut manfaatnya itu kita bisa berpikir secara kreatif, kritis dan kreatif. Terima kasih untuk sudah mendengarkan dari awal pemaparan materi sampai akhirnya selesai pemaparan saya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan kepada moderator kita dan nanti saya serahkan kepada moderator kita Fitri Nur Asyah. Baik, Gema, terima kasih atas pemaparan materinya, sudah sangat jelas ya. Namun akan saya simpulkan kembali, kenapa sih skill public speaking itu sangat penting untuk dimiliki? Karena selain manfaatnya juga banyak, ini juga bisa menunjang karir kita ke depannya. Dan sikap yang harus kita miliki dari mulai sekarang, karena apalagi generasi muda ya, generasi muda saat ini sangat dibutuhkan untuk memiliki skill public speaking. Ada beberapa keterampilan sikap yang harus kita miliki dari mulai bersikap ramah atau humble sampai dengan kita untuk tidak khawatir atas apa yang orang lain pikirkan. Karena dengan kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan, kita akan terlalu fokus pada kekurangan yang ada dalam diri kita. Sedangkan jika kita fokus kepada pesan yang akan kita sampaikan, kita bisa menyampaikan materi dengan baik agar bisa tersampaikan dan diterima oleh para audiens. Dan sebagai public speaker atau pembicara publik, maka kita harus pandai mengetahui situasi, bagaimana kondisi yang berjalan saat kita melakukan public speaking, dan bagaimana kita agar bisa tetap mengkondisikan situasi tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun meskipun ada kendala, tapi kita harus bisa menghandlenya. Mungkin hanya itu. Mungkin ada pertanyaan? Boleh yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gema, lalu Fitri dan juga Pak Agus sangat luar biasa memaparkan materinya Terima kasih Ibu. dengan komponen atau isi materi yang sangat berbobot. Mudah-mudahan nanti akan terbiasa seperti itu dan meningkatkan kemampuannya. Ya. Ya, saya ingin menanyakan satu pertanyaan untuk Ananda semua, kecuali Pak Agus tidak dipanggil Ananda lagi karena sudah menjadi guru ya. Ya, pertanyaan Ibu. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Nama Ibu. Ya, nama Ibu Andina. Ibu guru bahasa Inggris SMK PGRI Subang. Mungkin juga sudah bertemu. Ya, sudah bertemu kita ya Bu ya. Rangkaian kelas kemarin ya. Iya. Iya. Pertanyaan itu mudah untuk Gema dan kawan-kawan. Ketika kita melaksanakan public speaking, kita selain harus menguasai materi, juga harus confident atau percaya diri ya. Ya, betul sekali Ibu. Ya. Bagaimana sih kira-kira untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, apalagi untuk orang-orang introvert atau orang-orang yang mungkin cara berkomunikasinya sedikit kurang atau mungkin kurang support gitu ya. Iya Ibu. Baik. Iya. Itu saja pertanyaan dari Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Boleh Gema, boleh silakan dijawab langsung. Baik. Untuk introvert ya tadi Ibu membahas tentang introvert. Ini sudah kedengaran suara saya? Untuk meningkatkan
eh, rasa percaya diri kita dalam public speaking gitu. Ya, mungkin bisa dengan cara dari teman, mungkin kan introvert dari teman. Teman bisa untuk memberitahu ataupun mendekati untuk mengajaknya mengobrol atau mengajaknya berbicara. Mungkin tidak akan dengan cepat ya Ibu, tidak akan dengan cepat untuk meningkatkan public speaking. Apalagi itu untuk introvert. Nah, mungkin bisa dari teman-teman dekatnya atau mungkin pada lingkungan keluarganya untuk bisa lebih mendekat kepada seseorang tersebut agar memberi pengarahan atau memberi saran, atau bisa juga dengan mengajaknya berbicara. Tidak ya tidak akan langsung akan meningkat ya Bu ya, kan pasti akan secara bertahap, apalagi untuk introvert bisa dengan cara itu tersebut. Fitri, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit karena jujur saya juga termasuk pribadian yang introvert. Jadi mungkin tips dari saya, kita harus terbiasa dulu berlatih. Mungkin dari skala kecil, misalkan kita belajar dulu berbicara di depan kelas. Namun nanti bisa kita tingkatkan untuk bisa berbicara di depan audiens yang ada di sekolah, dan pada akhirnya kita akan terbiasa berbicara di depan publik. Mungkin dengan kita berlatih dan juga lebih mendengarkan saran dari teman-teman kita, bagaimana untuk bisa berbicara di depan publik, mungkin dengan melihat atau mendatangi seminar-seminar dan juga mencari tips-tips nih dari teman-teman kita yang mungkin telah terbiasa menjadi public speaker. Kita bisa meminta tips bagaimana cara agar bisa berkomunikasi di depan orang banyak. Mungkin hanya itu. Dan ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Lisana Khaira. Bagaimana cara supaya mudah bergaul di lingkungan baru? Mungkin Gema bisa langsung menjawabnya. Ya, bagaimana cara kita untuk bergaul dengan orang baru ya? Mungkin dengan cara kita tuh untuk bersikap mudah, dengan cara kita untuk lebih terbuka mungkin ya. Kita tuh bisa berbagi atau memberikan feedback. Feedback itu kan timbal balik. Kita tuh kan pasti kayak di lingkungan baru, kita hidup di lingkungan baru, pasti ada saja hal yang belum kita ketahui, tentang satu sama lain. Nah, dengan cara itu kita bisa dengan cara saling mencoba untuk berbagi dalam hal cerita, ataukah dengan cara dengan cara bercerita, berbagi, memberikan feedback, timbal balik yang baik gitu. Bagaimana? Humble, kita juga harus mempunyai sikap sama diri kita itu, harus menanamkan sikap humble, rendah hati. Itu juga termasuk cara untuk lebih cepat bergaul bersama orang baru gitu kan. Baik, karena waktu yang terbatas, kita akan menjawab pertanyaan sebanyak 3 saja ya. Mungkin satu lagi dari Erjuliko Muhammad. Assalamualaikum. Mau bertanya kepada presenter. Tadi kan di awal dibahas ya mengenai penting untuk bisa berbicara dan berbahasa. Bagaimana cara seseorang berbicara dan berbahasa yang baik agar dapat dimengerti oleh para pendengar atau audiens? Mungkin Gema bisa menjawab pertanyaan terakhir ini. Baik, ini pertanyaan dari Arjuliko Muhammad, saya akan menjawabnya. Pertama, untuk kita menjadi apa tadi? Mungkin bisa diulang. Bagaimana cara seseorang berbicara dan berbahasa yang baik agar dapat iya. Maaf. Bagaimana cara seseorang agar bisa berbicara yang baik gitu ya, intinya gitu dari Arjuliko. Saya akan menjawab. Jadi yang pertama itu kita harus kenali, yang tadi kan udah dibahas nih. Kenali audiens dan kenali subjeknya. Misalkan kita kan subjek itu audiens.
kita harus kenali dulu kita tuh sedang berbicara atau menghadapi siapa, anak kecilkah, orang tuakah, remajakah, atau dewasakah. Kita tuh harus tahu dulu siapa yang sedang berkomunikasi dengan kita itu. Kita harus, yang paling penting kita harus tahu dulu supaya kita bisa kondisinya bisa mengondisikan. Kemudian tempat, tadi sudah dibahas juga tempat. Kita itu harus mengetahui tempat dulu. Jadi sama siapa kita berbicara, dengan kita berbicara, itu. Mungkin itu ya menurut pendapat saya. Kemudian yang tadi juga sudah dibahas, fokus pada pesan, bukan pada diri kita. Pada saat kita berbicara, kita itu harus fokus pada pesan. Pesan apa sih yang kita sampaikan? Dan bukan pada diri kita. Mungkin. Nah, untuk ini ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Rohaini Cahaya ya. Ini ya, untuk Ananda moderator ya. Jadi ada pembahasan menarik ketika kita sudah mempersiapkan segalanya gitu ya. Tapi Cara abjadnya kumaha? tiba-tiba di tengah-tengah itu kita blank gitu. Nah, terus gimana sih cara kita membalikan kembali gitu keadaannya gitu. Gitu ya. Oh, masih ada lagi ya? Mungkin ini yang terakhir ya? Iya. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Baik, izin saya menjawab. Sebenarnya untuk persiapan mungkin ya, kalau misalkan kita sudah persiapan dengan matang, kemudian bahannya pun sudah kita siapkan, kemudian pun penguasaan materi kita sudah dengan baik gitu ya. Untuk blank itu apa ya? Memang semua orang itu pasti merasakan gitu. Bahkan seorang pembicara yang profesional pun mungkin pernah lupa gitu ya. Ketika sedang berada di hadapan audiens atau sedang berbicara di depan orang banyak gitu. Tapi bagaimana cara mengembalikannya gitu ya. Intinya kita fokus kembali pada pembahasan yang pertama gitu ya. Gimana caranya si pemateri itu ya pasti tahu juga gimana kalau misalkan kita sedang berbicara itu ada yang namanya pengalihan gitu ya, pengalihan pembahasan. Mungkin setelah kita mengobrol diajak ke sana kemari dan mungkin pasti ini Maya bakal menemukan jalur yang semula gitu. Nggak mungkin blank semua gitu di tengah-tengah presentasi itu nggak inget semua gitu, pasti gitu. Pasti ya minimal kita bisa istilahnya pengalihan gitu pembicaraan ketika kita emang sudah lewat di jalur pembahasan gitu ya. Ya itu gitu. Jadi kita ajak aja gitu audiens biar intinya jangan memperlihatkan kita itu lupa gitu. Jadi ya gimana kita aja, soalnya orang yang pendengar itu nggak tahu gitu apa yang akan kita sampaikan gitu. Seolah-olah kita aja yang paling tahu gitu. Kayak gitu. Jadi biar biar bagus juga bikin peralihan pembicaraan seperti itu. Oke, gitu. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Boleh satu lagi mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menambahkan dari Ibu Resi. Mohon untuk di-unmute dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi, berbahasa Inggris. Menambahkan sedikit tadi tips ketika lupa pada saat di depan audiens. Selain tadi boleh dengan mencarikan suasana ya Pak Agus, ada juga mungkin interaksi kembali dengan audiensnya. Biasanya kan kalau udah poin 1, poin 2, terus lupa poin 3-nya. Baik, tadi sampai di mana? Mungkin seperti itu untuk menghidupkan suasana juga, membangunkan audiens juga, membangunkan suasana juga. Itu buat reminder kita gitu. Mungkin recall di pikiran kita tadi sampai mana ya? Ada recall di ingatan kita. Itu tips kecilnya, interaksi dengan audiens, menanyakan tadi sampai mana. Itu aja dari saya mungkin menambahkan. Udah bagus, Gema sama Fitri.
Ya, silakan. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih berarti. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri di sini saja ya, karena emang waktunya sudah menunjukkan cukup sore dan kita harus melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Mungkin kepada Pak Agus saya persembahkan kembali. Baik, terima kasih untuk moderator dan alhamdulillah ya kita runtunan acara demi acara sudah kita lakukan gitu ya. Tiba di penghujung untuk selanjutnya mungkin untuk berbicara itu uh, kebanyakan orang gitu ya menganggap itu hal sepele gitu ya. Tapi perlu kita ketahui gitu, dengan kita berkomunikasi itu dapat juga menunjukkan bahwa kita itu apa ya, dapat disukai oleh seseorang seperti itu. Bahkan ada juga gitu yang seseorang ketika ingin kita sapa menunjukkan raut muka yang tidak enak gitu. Bahkan itu juga dapat menimbulkan kita menjadi intinya untuk ragu gitu untuk bertegur dan menyapa seseorang itu tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembahasan kali ini kita bisa lebih gitu meningkatkan komunikasi kita dengan orang yang baru yang terutama gitu ya. Entah itu kita dimanapun berada gitu. Jadi jangan sungkan gitu ya. Memang prinsip orang itu beda-beda ya, karakter seorang itu beda-beda. Tapi tidak ada salahnya gitu ya kalau misalkan kita memulai yang pertama terlebih dahulu gitu, seperti itu. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa kita terapkan juga ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya pada saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Cuci tangan sampai bersih, sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Sampai ketemu nanti. Sudah hidupmu.